kemarin kita berdiskusi tentang apa tujuan hidup kita. Kemudian kemarin kalau tidak salah saya mencontohkan kehidupan ini seperti HP lah ya. HP itu gunanya untuk alat komunikasi, sehingga apapun yang kita buka di HP itu, membuka video, membuka lagu, membuka apa saja, kalau ada orang yang memanggil pasti berhenti dia. Kenapa? Karena alat HP itu gunanya untuk komunikasi. Nah, begitu pun sebenarnya kita manusia tujuannya untuk mengabdi kepada Allah. Apapun kegiatan yang kita lakukan, kalau tiba waktunya yang menuntut kita untuk beribadah, berhenti harusnya. Nah, ini sudah banyak kita lihat gitu. Jadi kalau misalnya biasa ya dikatakan apa namanya? Kalau misalnya azan berhenti semuanya. Cuman sayangnya ada masjid. Itu. Jadi ibarat HP, begitu kita nonton video, bunyi dia, ada yang telepon, tapi dibiarin aja, nggak diangkat. Nah, kenapa itu terjadi? Inilah yang akan kita bahas hari ini, bahwa kita ini kalau kita sudah berniat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa setan akan menggodanya. Jadi kita sekarang ingin mengantisipasi bagaimana cara menangkal godaan setan itu. Nah, mudah-mudahan ini juga selesai dalam 7 menit nanti ya. Nah, jadi sebenarnya yang pertama kali goda setan itu kita adalah agar kita melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjudi apa dan sebagainya itu, tapi mungkin itu kita udah lewat. Kan ada orang udah lewat dia berjudi enggak apa. Tapi ada Rasulullah dia khawatir kalau seandainya kita tidak punya dosa sama sekali, dia khawatir malah kita jadinya ujub, jadi sombong. Nah, itu lebih berbahaya lagi daripada orang yang tidak sholat, karena dia sombong. Makanya ada kisah itu Siti Aisyah kalau ditanya kapan orang itu dikatakan jahat, ya ketika dia merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya hebat. Nah itu yang dia. Nah itu godaan yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW, di mana kita merasa bahwa kita ini rasanya sudah hebat. Nah, itu yang paling ditakuti. Tapi sesungguhnya godaan setan itu ada berbagai tingkatan. Bagaimana cara menghindari godaan setan itu? Nah, ini yang pertama katanya ilmu. Makanya setiap ada pertemuan seperti sekarang ini, katanya ini kan semacam tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang menghadiri majelis ilmu, kalau misalnya pergi dia meninggal, itu katanya mati syahid. Makanya menghadiri majelis ilmu itu sangat luar biasa. Dan untuk menghindari godaan setan, yang pertamanya kita juga harus punya ilmu. Yang kedua, kita selalu berdoa kepada Allah agar dipelihara, jangan sampai kita terkena setan. Dan yang ketiga, kita punya kawan atau sahabat yang selalu bisa mengoreksi kita. Makanya kalau Hamka itu membedakan antara teman, kawan, dan sahabat. Kalau teman itu ya kenal apa dan sebagainya. Kalau kawan itu ya kawan sekantor, kawan sini apa. Kalau sahabat itulah yang bisa mengoreksi kita, memberikan yang terbaik apa. Kalau kawan kadang-kadang jelek baik juga, yang bagus-bagus juga. Nah, kalau kawan kita yang menjelekkan, baik jelek juga, yang jelek-jelek juga, itu kawan tuh tidak bisa jadi pedoman. Tapi kalau sahabat itu, makanya di sini disarankan kita punya kawan sahabat yang selalu mengingatkan. Jadi ada 3. Nah, apa yang jadi katanya godaan setan itu sampai 7 tingkat. Jadi kalau kita bisa melewati 7 tingkatan ini, itu sudah biasa. Yang pertama, godaan setan itu yang tadi yang saya katakan, kita disuruh kafir. Ayo kamu berjudi, ayo kamu
minum minuman keras, ayo kamu berzina apa dan sebagainya, melawan perintah Allah. Nah, itu nomor pertama itu. Lalu apa alasan kita supaya di hati kita berkata bahwa tidak ada alasan saya untuk menyembah selain Allah yang menciptakan dan melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, biasanya bagi orang yang sudah ke masjid udah lewat itu. Nomor satu ini udah lewat dia. Jadi tidak mempan lagi kalau misalnya orang berjudi lah, jangan berjudi, ke warung aja mungkin tidak dia nongkrong kan gitu kan. Nah itu lagi, maka masuklah dia yang kedua. Nah, jadi kalau kita sudah Islam, apa kata setan? Kamu kan sudah Islam. Islam itu artinya selamat. Tidak perlu lagi kamu sholat. Udah pasti masuk surga orang Islam. Asal sudah baca syahadat tuh masuk Islam, masuk surga. Itu digodanya kita, dibisik-bisikannya. Aku sholat apa? Makanya kita merasa capek kadang-kadang, malas. Itu setan bisik-bisik dia. Kamu sudah orang Islam. Dengarkanlah ceramah. Setiap yang mengucapkan la ilaha illallah surga. Nah, gitu guys. Lalu ini bagaimana kita melawannya? Kita lawan. Wahai setan, saya tidak bisa berbuat taat kepada Allah. Karena apa? Karena saya perlu bekal di hari akhirat. Kau lah dia. Nabi saya ini tidak bisa nampaknya. Nah, baru dia masuk lagi yang ketiga. Namanya setan itu dia ada tingkat-tingkatan. Lolos yang ini tidak mungkin digoda dengan ini lagi. Dia pasti sholat juga nih, pasti berzikir juga dia nih, pasti datang juga nih ke majelis ilmu. Nah, lalu yang ketiga digoda lagi dia. Jadi kamu ngapain beramal sekarang? Nanti aja udah tua. Orang yang penting kan terakhir. Kalau dia jelek, bertobat, meninggal masuk surga. Jadi tidak usah sekarang, ngapain sekarang? Santai-santai aja dulu. Kan umur masih panjang, gitu lah kira-kira. Digoda aja kita. Nah kalau pun sekarang kamu taat, tiba-tiba nanti kamu berbuat jahat, mati masuk neraka juga. Jadi seperti ini apa jawaban kita kalau gitu godaan setan? Lalu kita menjawab, wahai setan, saya tak tahu umur saya ini. Karena banyak juga orang yang masih muda meninggal juga. Banyak orang yang sudah tua meninggal. Makanya kalau sama itu disarankan kalau kamu mau meningkat imannya, gimana caranya? Pergilah ke rumah sakit, lihat orang meninggal. Nah, nanti sadar kita. Kenapa setan menggoda, selalu mengusik-usik dia? Ngapain kamu? Dan memang betul kita dengarkan bahwa dalam Ustadz itu mengatakan kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Walaupun ada yang mengatakan masuk neraka dulu, cuci dulu di neraka baru masuk surga gitu kan. Nah, tapi itu goda-godaan setan. Nah, kalau ini udah kita lewat kita dah. Saya pokoknya walaupun muda saya beramal juga karena saya tidak tahu. Tapi besok saya meninggal tak apa. Nah, lewat. Masuk dia yang keempat. Jadi kata dia, nah iyalah, memang kamu sekarang sudah besar. Untuk itu kamu beramal cepat-cepat, banyak-banyak. Udah laju, 100 rakaat. Supaya kita cepat-cepat, kan ada orang tua. Tidak sempurna tentunya kan tidak benar itu kan. 100 rakaat kan salat. Cepat aja. Ini zikirnya belum sholat cepat. Nah, ini godaan setan. Sehingga dia ada di desa-desa sehingga capek kita dan tidak sempurna. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Harus ada ilmunya juga. Ilmunya seperti apa? Bahwa kita mengatakan aku beramal ini tidak perlu cepat-cepat. Yang penting sempurna. Yang penting dapat pahalanya. Nah, kalau lagi setan ini kan ini apa lagi nih? Masuk dia yang kelima. Nah, yang kelima apa? Kita sudah sholatnya sudah perlahan, sudah tenang, membaca Qur'annya sudah bagus, zikirnya sudah ini, pokoknya bagus lah. Lalu dipuji-pujinya dia, kamu sudah hebat sekarang. Dia dibanding yang lain, kamu yang lebih bagus sholatnya. Jadi perasaan kita dengar pula dia, oh iya pula ya, saya kayaknya lebih hebat dari orang lain. Dari dia. Nah itu
dosanya lebih besar pula tuh daripada yang dia tidak beramal dibanding beramal tapi ria. Nah untuk itu apa yang harus kita bisikan di dalam hati? Aku beramal ini bukan perlu dilihat orang, aku hanya perlu ridhonya. Nah, kalau itu kau lagi dia. Nah, karena memang kalau kita sudah beramal sudah mantap lah gitu, dibisik biasanya ada di situ. Kok kamu lihat sebelah kamu tuh sholatnya dia nggak pakai tumakninah. Kalau kamu bagus, lembut bacaannya apa, nah itu supaya kita lihat. Itu yang tingkat kelima. Oh ini udah keempat juga, ternyata dia ada alasan tadi. Dia ingin mendapat keridhaan Allah. Masuklah yang keenam. Yang keenam, apa kata dia? Kalau kita sudah lembut, waktunya tepat, sering hadir di majelis ilmu apa dan sebagainya, dibisikkan dia, berarti kamu sudah wali. Wah hebat kamu soalnya. Bacanya sudah lembut, sudah apa dan sebagainya. Wah digodanya pula kita, berarti dibilangnya kita sudah wali Allah. Oh kamu sudah wali Allah. Maka kalau ini kita dengar dan kita akui, oh iya juga ya, saya ini sholat sudah, majelis ilmu hadir, zikir ada, pekerjaan lain, dan sholat saya sudah sempurna. Kita mengakui juga, berarti memang mungkin wali juga saya ini. Kemarin saya berdoa, tiba-tiba langsung memanjur juga. Nah kalau itu yang terjadi, berarti kita masuk godaan setan. Nah, ini harus dijawab, apa ilmunya? Bahwa kita mengakui bahwa saya ini tidak mungkin wali. Aku ini masih banyak kurang ilmu, masih memikir dunia, amalku belum tentu ikhlas, dosaku belum tentu diampuni. Jadi aku ini beramal ya pokoknya mengharapkan ridha Allah saja. Nah ini yang keenam. Jadi artinya apa? Bahwa setan itu tidak berhenti dia. Yang terakhir, kalau sudah terakhir dia langsung setan bilang lagi, untuk apa kamu beramal kalau kamu sudah ditakdirkan masuk surga? Kan takdirnya ada orang, bahwa ada orang itu sudah ditakdirkan, ini takdir kamu masuk surga, takdir kamu. Kalau kamu memang ditakdir masuk surga, tidak sholat pun kamu masuk surga juga. Kalau kamu ditakdirkan masuk neraka, sholat pun kamu masuk neraka juga. Nah ini yang terakhir ini. Maka apa jawab kita? Bahwa hidup matiku bukan untuk surga atau neraka, tapi hidupku untuk ridho Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katanya kalau dari situ dia itu yang dikatakan kita ikhlas, itu katanya setan sudah bertepuk lutut, tidak ada lagi ilmu yang digoda. Makanya orang ikhlas itu tidak bisa digoda lagi. Persoalannya sekarang ikhlas itu jadi bahasa Indonesia. Apa itu ikhlas? Ikhlas ya ridho lah. Sebenarnya kayak itu. Ikhlas itu perbuatan kita itu karena Allah. Jadi kalau misalnya kita ada yang minta sedekah di jalan, kasih 1.000, udah kasih aja. Kenapa kamu kasih? Allah mengajarkan kasih, kasih udah. Dia pincang tiba-tiba nanti lari, kan? Dia nggak masalah. Kenapa yang diberikan dia niatnya bukan karena dia pincang atau apa? Karena jadi lari. Ada orang kan kasih 1.000, tiba-tiba ada yang lari dia pulang aja, ternyata nggak pincang. Berarti dia tadi itu memberi 1.000, 2.000, karena apa? Karena kasihan. Kalau kita memberi karena kasihan tidak dapat pahala. Nah, berarti tidak ikhlas. Makanya itu tingkat tertinggi, katanya keikhlasan itu. Apapun yang kita kerjakan, kalau ikhlas itu apa? Melakukan sesuatu itu hanya karena Allah, tidak ada alasan lain. Nah, jadi kalau alasannya karena segan, kenapa masjid? Segan sama Pak RT, ya. Segan saya pengurus masjid lain, kalau masjid tak dapat pahala. Malah kalau misalnya dia karena ingin dilihat orang malah berdosa. Ya. Nah itu jadi kita harus sadari bahwa yang namanya setan itu tidak berhenti. Setan ini tipu dayanya itu sangat luar biasa, dan kita diperingatkan di dalam Al-Quran bahwa setan itu adalah musuh yang paling nyata. Nah kalau kita rinci tadi seperti yang kita tadi 7 macam tadi kan, artinya apa? Mulai dari yang paling
Dasar dia kan tidak taat, kafir dan sebagainya. Sampai kepada dia paling taat pun itu masih digoda. Dan orang yang paling taat itu godaannya kalau dia mengikuti paling tinggi dosanya itu. Karena dia ria jadi sombong. Itu sombong itu kan pakaian Tuhan, kalau dipakai oleh manusia sangat berat.